Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Changeman of Hordes berlutut dan bersumpah setia di hadapan Mongul, penguasa Warworld. Catil tua, sang penasihat Mongul tidak percaya karena telah banyak melihat para pengkhianat yang awalnya bermulut manis memuji, namun ternyata berkonspirasi ingin merebut tahta Mongul, karena berpikir dia lebih buruk dari Mongul sebelumnya. Dia lalu memerintahkan mereka untuk menangis setia. Seorang pria masuk sambil berkata tidak perlu, karena saat ini orang-orang itu akan merendah. Namun saat ada kesempatan, mereka akan menggorok Mongul karena menganggap Mongul hanyalah anak nakal yang menikam ayahnya dari belakang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pemulung tanpa nama yang tahu banyak rahasia. Dia datang membawa sejumlah hadiah. Dia lalu menjatuhkan hadiah pertamanya, sejumlah kepala tanpa raga yang dia sebut sebagai kepala seluruh putra Mongul. Melihat itu, para Changeman bereaksi marah seraya bangkit meminta izin membunuh pria itu. Namun Mongul memerintahkan mereka untuk diam. Dia bangkit dari duduknya, menghargai hadiah itu, karena kini tidak ada lagi yang akan merebut kuasanya seperti layaknya terjadi sebelum-sebelumnya. Mongul lalu meminta hadiah berikutnya, hadiah yang menurut sang pria misterius belum dimilikinya, tentang rahasia terdalam Warworld yang bahkan sedikit pendahulu Mongul yang mengetahuinya. Kunci untuk menguasai seluruh rahasia itu tinggal sangat jauh dari sana. Saat itu, di bumi, Superman tengah menjalani tes terhadap kemampuan-kemampuan supernya di bawah pengawasan Batman dan Atom. Hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, di mana energi yang keluar meningkat sementara kecepatan dan kekuatan agak menurun, serta adanya sedikit pembusukan seluler. Atom mengira itu hanyalah fluktuasi akibat siklus matahari dan menyarankan tes yang sama dilakukan 2 bulan sekali. Namun Batman berpendapat lain, karena pembusukan seluler konsisten dengan keracunan radiasi. Batman menduga itu terkait dengan luka yang dialami Superman saat menghadapi sejumlah makhluk sebelumnya. Atom coba menenangkan Superman, mengatakan tetap saja kekuatan Superman masih jauh di level atas. Superman menanggapi tenang dan berharap informasi itu hanya antara mereka saja, karena penurunan itu tidak mengganggunya. Namun jika Lex Luthor atau Darkseid mendengarnya, mereka akan bereaksi. Batman juga memberikan informasi tentang kekuatan John, putra Superman yang berpotensi melebihi kekuatan ayahnya dan Supergirl, dan meminta Superman membicarakan untuk bergabung dengan Justice League untuk jaga-jaga karena dunia akan selalu membutuhkan Superman. Sementara itu, John tengah berada di suatu tempat di daerah Timur Tengah, berada di puncak sebuah bangunan, menikmati penganan bersama Robin, sambil bergosip tentang ayah mereka masing-masing. Robin mengatakan hubungannya dengan ayahnya agak rumit, sementara John alias Superboy mengkhawatirkan keadaan sang ayah. John yang pernah berpetualang di masa depan mengatakan bahwa orang-orang di masa depan begitu mengenal orang tua mereka. Semua aksi mereka didokumentasikan dengan baik. Namun tiba-tiba pada suatu titik cerita tentang Superman terhenti. John lalu bercerita bahwa beberapa minggu yang lalu dia dan ayahnya menangani retakan pada ruang waktu di luar atmosfer. Itulah peristiwa terakhir keterlibatan Superman yang terdokumentasi di masa depan. Catatan setelah itu simpang siur. Ada yang mengatakan Superman tewas di retakan itu. Ada yang membahas serangan besar alien ke Atlantis. Ada juga seorang profesor yang berteori bahwa Superman tersapu ke dimensi lain dan masih hidup hingga saat itu. Namun satu yang menjadi pikiran John adalah cerita bahwa ayahnya terluka sangat parah dalam pertarungan. Pesawat dari Kryptonian datang dan membawanya pergi. John mengatakan dia tidak ingin kehilangan ayahnya dan dia tidak bisa menggantikan ayahnya menjadi Superman. Damian menjawab bahwa itu bukanlah tergantung pada ayahnya atau bergantung pada John. Namun suatu saat, dia akan tetap harus menggantikan sang ayah. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Lois Lane tengah masuk ke dunia Kryptonian lewat buku yang dibacanya, serta visualisasi dari proyektor skala Superman datang. Superman menyampaikan kata-kata Bruce Wayne tentang John menggantikan dirinya di Justice League, sesuatu yang jadi pertimbangannya. Lois sama sekali tidak khawatir karena dia telah melewati berbagai hal bersama Clark.
Bahkan kematian sekalipun tidak menghentikan Superman. Kemesraan keduanya terganggu saat robot Kelex melaporkan adanya sejumlah besar kapal ekstraterestrial memasuki atmosfer bumi di atas lautan Atlantis. Superman segera terbang menghampiri sambil meminta Kelex menyampaikan peringatan kepada Justice League. Dia juga memanggil John dan Kara untuk datang. John yang tiba pertama langsung membantu ayahnya memperlambat pergerakan pesawat utama, sementara Superman coba melucuti senjatanya. Superman mengenal pesawat itu adalah pesawat Warworth milik Mongul. Di tengah situasi tersebut, Superman tiba-tiba mendengar suara dalam bahasa yang dia kenal namun belum pernah dia dengar langsung. Suara itu adalah suara doa yang dipanjatkan dalam bahasa Kryptonian kuno. Superman segera masuk ke pesawat alien itu mencari tahu. Superman menemukan sejumlah tahanan di pesawat itu. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.